Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kebakaran. Sebuah mobil angkot di Kota Bubi, Lampung Utara ludes terbakar di jalan raya. Kawanan pencuri menggasak 2 motor sekaligus dari rumah kos di Bandar Lampung. Allahu Akbar! Puluhan bakal calon legislatif Partai Umat Tulang Bawang kompak mengundurkan diri dari pemilu 2024. Hampir maka umat lawan di Jawa Timur. Sudah, Bang Eri. Allahu Akbar! 27 bakal calon legislatif dari Partai Umat Tulang Bawang Jumat siang kompak menyatakan mengundurkan diri dari pemilu 2024. Sikap Bacalek Partai Umat ini disampaikannya dengan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua KPU Tulang Bawang, Reka Punata. Sekretaris DPD Partai Umat Tulang Bawang, Sahroni, menyatakan selain mengundurkan diri dari pencalonan legislatif, mereka juga mengundurkan diri dari pengurus Partai Umat. Meski tidak menjelaskan secara rinci alasannya, namun sikap 27 bacalek ini karena tidak bisa sejalan lagi dengan visi dan misi Partai Umat. Setelah menemui Ketua KPU, para bacalek ini kemudian melepaskan atribut Partai Umat yang dikenakannya sebagai tanda mereka bukan lagi sebagai pengurus dan bacalek dari Partai Umat. Hari ini kami prinsip untuk tentang mengundurkan diri dari pengurus dan calon legislatif pada perhelatan pemilu 2024 ke depan. Artinya, kenapa kami mengundurkan diri? Karena kami rasa kami sebagai caleg ataupun pengurus tidak sesuai dengan tagline pada partai kami yang katanya lawan kejoliman, tegakkan keadilan. Seperti itu. Pengunduran diri ini kan kami hanya menerima karena ini bagian dari ranah internal Partai Umat. Apa yang menjadi persoalan di Partai Umat bukan ranah kami. Namun ketika Partai Umat melalui ketua yang secara resmi terakhir kemarin pada saat validasi mengirimkan LO-nya untuk menandatangani nama-nama bacalek bahwa tidak ada kekeliruan. Pengunduran diri 27 bacalek Partai Umat ini bertepatan dengan jadwal KPU Pusat mengumumkan daftar calon tetap legislatif atau DCT caleg. Mereka yang sampai tahapan pengumuman DCT umumnya berkas pendaftarannya telah memenuhi syarat sebagai caleg. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Kepolisian Polda Lampung Jumat siang kembali menangkap 2 pelajar SMK yang diduga terlibat sebagai pembunuh Gilang Ihsan Rizky pada tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung pada awal pekan lalu. Total tersangka pembunuhan Gilang kini jadi 3 orang. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadila Astuti, mengatakan ketiga tersangka tersebut kini ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Pada penyelidikan awal, pelaku tawuran yang menewaskan Gilang Ihsan Rizky ada 5 orang, 2 diantaranya masih buron. Sebelumnya telah ditangkap 1 orang pelaku dengan inisial BBA, sudah ditangkap dan diperiksa oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dan kemarin sudah juga dilakukan penangkapan terhadap 2 orang yang juga turut menjadi pelaku penganiayaan. Nah, sebelumnya memang diinformasikan hanya ada 5 orang pelaku, namun demikian 4 orang pelaku, namun demikian setelah melakukan pengembangan terdapat 5 orang pelaku dan saat ini sudah ada 3 orang yang sudah ditangkap oleh Polresta. Tinggal 2 yaitu inisial R
dan YS yang masih dalam pengejaran oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Sementara itu, upaya untuk mencegah tawuran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK membentuk Forum Pengurus OSIS SMK se-Bandar Lampung yang berjumlah 62 sekolah khusus SMK. Forum ini dibentuk setelah terjadinya insiden tewasnya salah satu siswa SMK BLK Bandar Lampung pada awal pekan lalu. Nantinya para pelajar SMK di Bandar Lampung disatukan dalam forum tersebut yang diharapkan bisa menjadi pelopor perdamaian antar pelajar. Mereka akan sering dipertemukan untuk meningkatkan silaturahmi melalui kegiatan latihan paskibra, PMR, pramuka, dan lomba olahraga. Forum Pengurus OSIS SMK Kota Bandar Lampung yang jumlahnya 62. Tujuannya adalah meningkatkan kekompakan, keakraban, silaturahmi antar pengurus OSIS yang imbasnya diharapkan akan kepada kekompakan anak-anak siswa kita SMK se-Bandar Lampung. Jadi ini menjadi agen moral untuk mengajak yang baik-baik. Ayo kita berbuat baik, kita kompak. Seperti diberitakan sebelumnya, Gilang Ihsan Rizky, pelajar SMK BLK Sukarame, tewas saat terlibat tawuran dengan kelompok pelajar dari sekolah lain pada Senin malam pekan lalu. Gilang tewas akibat menderita luka sabetan senjata tajam di punggungnya. Robi Laste dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Selain dikenal dengan keindahannya, Danau Ranau di Lampung Barat juga bermanfaat besar bagi warga sekitar. Sebab Danau Ranau dimanfaatkan jadi pusat keramba untuk budidaya ikan air tawar. Air jernih yang terjaga menjadikan budidaya beragam jenis ikan di lokasi ini berkembang baik dan menjadi salah satu andalan penghasilan warga sekitar. Ikan yang dibudidayakan di Danau Ranau diantaranya nila atau mujair, ikan lele, dan ikan baung. Meski demikian, budidaya ikan nila atau mujair lebih mendominasi keramba ikan di Danau Ranau. Di antaranya adalah Henry, warga Desa Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Pria ini mengatakan mendapat keuntungan per keramba lebih dari 27 juta setiap panen. Meski mengeluhkan biaya pakan ikan yang mahal, namun budidaya ikan di Danau Ranau masih menguntungkan sebab terbebas dari biaya pengolahan air. Biasanya sih paling 4 lebih. 4 ton lebih ya? Ya. Itu untuk pakannya bisa menghabiskan berapa, Bang? Kalau ikan yang 4 ton itu pakannya 6 lebih lah. 6 lebih apa? 6 ton lebih. 6 ton lebih. Ya. Itu untuk penghasilan gimana? Dari pakan sampai penjualan itu untung apa gimana sih, Bang? Untung. Untung ya. Oh, jadi Selain untuk kebutuhan masyarakat lokal di Lampung, ikan juga dijual ke sejumlah kota di Sumatera, di antaranya Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jakarta. Harga pakan saat ini di tiket petani kurang lebih jumlahnya 9.600 atau 9.500 per kilo. untuk harga sendiri, Pak? Harga yang berlaku saat ini untuk agent itu kurang lebih 24-25.000 per kilo. Putarnya nyampe mana saja nih, Pak? Wilayah pemasaran itu di Sumatera Selatan, Bandar Lampung, sampai ke Semarang, Pasuruan, Jombang, dan Surabaya. Di Danau Ranau tercatat lebih dari 300 keramba ikan milik warga dengan aneka budidaya ikan air tawar. Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.